Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irda selaku Ketua Kader Posyandu Melati yang senantiasa memberikan izin kepada saya sehingga saya dapat berdiri di sini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu di sini yang berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sehifah Suha Arasi, saya adalah mahasiswa program studi Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang gizi atau masalah gizi yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah obesitas. Ya, apa itu obesitas? Mungkin ibu-ibu sering dengar, mungkin ada yang tahu ibu di sini apa itu obesitas? Iya, benar sekali. Obesitas adalah kelebihan berat badan pada seseorang atau yang biasa masyarakat sebut adalah orang yang mempunyai badan yang gemuk, mempunyai badan yang gendut. Ya, itu bisa disebut dengan obesitas pada umumnya. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita, obesitas pada anak. Apa itu obesitas? Ya, yang seperti saya katakan tadi, obesitas adalah kelebihan berat badan. Selain itu ada definisi lain tentang obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan pembakaran kalori tubuh, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Jadi penumpukan kalori di dalam tubuh itu dalam bentuk lemak, sehingga penumpukan lemak menyebabkan setiap orang yang mempunyai lemak yang banyak dalam tubuhnya mempunyai berat badan yang lebih juga. Selanjutnya, ada beberapa kriteria atau klasifikasi obesitas menurut WHO. Untuk orang dewasa, klasifikasi obesitas menurut WHO 1998 berdasarkan IMT, Indeks Massa Tubuh. Ada 3, yaitu obesitas 1, obesitas 2, dan sangat obesitas. Untuk obesitas 1 itu seorang orang dewasa yang memiliki nilai IMT 30 sampai 34,9. Untuk obesitas 2 itu yang memiliki IMT 35 sampai 39,9, dan yang sangat obesitas itu memiliki nilai IMT yang lebih dari 39,9. Selanjutnya untuk anak, berdasarkan standar pertumbuhan WHO 2006 untuk anak-anak prasekolah usia 0 sampai 60 bulan dinyatakan obesitas apabila memiliki nilai Z-score IMT/U atau PB/TB lebih dari 3 SD. Dan untuk anak usia sekolah, menurut referensi pertumbuhan WHO 2007, apabila mengalami obesitas, itu anak memiliki nilai Z-score IMT/U lebih dari 2 SD. Selanjutnya, di Indonesia sendiri sekarang marak sekali terjadi obesitas pada anak. Berdasarkan data Riskesdas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, prevalensi overweight dan obesitas pada anak usia 5-12 tahun mencapai 18,8%. Selain stunting dan obesitas pada anak menjadi salah satu masalah yang ditangani pemerintah. Namun untuk obesitas maupun stunting ini tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun yang paling bertanggung jawab adalah orang tua dan lebih khususnya adalah ibu, karena pemenuhan kebutuhan nutrisi itu selalu ada di tangan ibu. Jadi ibu-ibu di sini mempunyai tanggung jawab atas kesehatan anaknya masing-masing. Jadi anak-anaknya di rumah diberi nutrisi yang baik supaya anaknya tetap sehat. Begitu ya ibu-ibu. Lanjut, untuk obesitas sendiri itu tidak mengenal genre, bisa terjadi pada laki-laki dan juga bisa terjadi pada wanita.
dan juga tidak membedakan usia, bisa terjadi pada tingkatan usia apapun, dari anak bayi, anak balita, anak usia sekolah, anak remaja, anak usia dewasa, usia lansia, semuanya bisa mengalami obesitas. Jadi selain anak-anak, kita juga harus menjaga diri kita supaya tidak terjadi obesitas pada diri kita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang sangat erat dan sangat umum terjadi di lingkungan kita yang menyebabkan terjadinya kasus obesitas pada anak. Yang pertama adalah pola asuh pada anak, pola asuh ibu terhadap anaknya. Yang kedua, asupan nutrisi. Yang ketiga, game, dan yang terakhir, HP. Mungkin game dan HP ini bisa dijadikan satu karena sekarang HP sudah canggih, sudah bisa untuk bermain game. Yang pertama adalah pola asuh ibu. Sekarang marak sekali ibu-ibu yang menjadi wanita karir dan bekerja untuk memberi nafkah untuk keluarganya. Itu bukan hal yang salah, namun untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi maupun asuhan pada anak itu kurang karena sedikitnya waktu orang tua atau waktu ibu bersama anaknya, sehingga ibu itu tidak mengetahui secara pasti karakteristik pertumbuhan dari anak itu sendiri. Jadi pola asuh ibu itu sangat-sangat penting bagi anak karena anak itu bergantung pada ibunya, karena anak-anak belum bisa mencukupi nutrisinya sendiri. Jadi semua itu bergantung pada ibu. Jadi ibu-ibu di sini harus sangat memperhatikan karakteristik pertumbuhan anak itu bagaimana. Jika anak saya belum usia segini masih belum tinggi, jadi apa yang harus dilakukan ibu? Jadi anak saya kok berat badannya paling gede nih daripada anak-anak yang lain. Jadi ibu mungkin bisa mengurangi apa yang harus dikurangi. Kan ibu harus mengetahui lebih detail tentang karakteristik pertumbuhan dari anaknya masing-masing. Selanjutnya, ya ini yang sangat umum, yaitu pola makan atau asupan nutrisi pada anak. Ya, semua sudah tahu bahwa anak itu pasti suka makanan yang manis, makanan yang berlemak, jajanan yang ada di luar rumah itu pasti anak-anak pasti suka. Oleh sebab itu, orang tua itu juga khususnya ibu mempunyai peran dalam memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anaknya, memberikan gizi yang seimbang, dan membatasi makanan-makanan manis dan jajanan di luar, karena makanan manis dan jajanan yang di sekitar anak di luar sekolah atau di luar rumah itu banyak mengandung kalori, karena seperti yang definisi awal, kalori yang berlebih dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak yang mengakibatkan terjadinya obesitas. Jadi untuk jajanan pasan harus jajanan-jajanan di luar rumah itu harus dikurangi dan bisa diganti dengan pemberian bekal pada anak. Jadi anak tidak perlu lagi jajan karena sudah diberikan bekal dari rumah, itu lebih baik. Begitu ibu-ibu. Jadi selanjutnya adalah bermain game atau bermain HP. Ini semakin bertambahnya kemajuan teknologi itu, anak itu semakin difasilitasi dengan alat-alat elektronik seperti HP, gadget, dan banyak sekali yang digunakan untuk game, dan banyak sekali versi game di masa sekarang. Jadi ada efek negatif dari bermain game. Anak yang suka bermain game itu cenderung menyendiri dan cenderung mempunyai dunianya sendiri, karena mereka bermain dengan gamenya sendiri, memiliki dunia sendiri, dan itu membuat mereka kurang berinteraksi dengan anak-anak di luar rumah, anak-anak seusianya. Padahal di luar rumah itu sangat baik bermain dengan teman-teman yang seusianya, karena mereka bisa tumbuh kembangnya seperti pemikirannya itu seperti anak-anak seusianya. Dan di luar rumah mereka juga bisa melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu apa? Ya, seperti yang diketahui ibu, aktivitas fisik itu adalah olahraga, benar sekali.
Aktivitas fisik itu adalah kegiatan dalam durasi waktu tertentu yang membutuhkan energi dan melakukan pergerakan otot kerangka. Dan manfaat dari aktivitas fisik itu banyak. Yang pertama itu adalah mengendalikan berat badan. Ini sangat sesuai dengan tujuan kita dalam mengendalikan berat badan supaya anak tidak terjadi kejadian obesitas pada anak. Yang nomor 1 ini sangat berpengaruh karena aktivitas fisik ini sangat berpengaruh baik dalam pengendalian berat badan anak. Karena setiap kita melakukan aktivitas fisik, kita akan mengeluarkan energi sehingga lemak dalam tubuh kita dapat berkurang dan digunakan sebagai energi. Begitu. Aktivitas fisik itu apa saja? Ya, seperti Ibu ketahui, aktivitas fisik itu bisa jalan-jalan, berlari, bersepeda, berenang, bermain dengan teman juga itu termasuk aktivitas fisik. Bersepeda ataupun bermain sepak bola itu juga termasuk aktivitas fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Ya, ibu pasti tahu apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu pasti makanan yang beraneka ragam dari sumber karbohidrat, yaitu nasi, makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur, buah, dan susu. Pasti ibu tahu, semuanya tahu gizi seimbang itu harus ada ini. Ya, sekarang akan saya berikan pemorsian untuk isi piringku. Ya, ini adalah gambar isi piringku. Dan ini dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri. Makanan pokok itu memiliki porsi yang sama dengan sayur, dan lauk pauk memiliki porsi yang sama dengan buah-buahan. Seperti di sini yang warnanya ungu adalah makanan pokok, yang berwarna biru adalah lauk pauk, berwarna pink adalah buah-buahan, dan berwarna hijau adalah sayuran. Pasti ibu-ibu di rumah masih banyak yang salah, yang memberikan lauknya lebih banyak daripada sayurannya. Ya, itu masih konsep yang salah. Yang konsep yang benar itu seperti ini, Bu. Pemorsian porsi makan yang lengkap dan pas untuk pemenuhan gizi untuk anak. Selain itu, pemberian air putih juga baik untuk anak, dan pengurangan gula, garam, dan minyak. Karena jika kebanyakan gula nanti bisa terjadi diabetes mellitus. Terlalu banyak garam bisa terjadi hipertensi, dan terlalu banyak minyak juga mengakibatkan obesitas. Jadi untuk gula, garam, dan minyak itu sebaiknya dibatasi. Dan sanitasi itu perlu untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Selanjutnya, ini adalah hasil apabila anak itu memiliki tumbuh kembang atau status gizi yang baik. Apabila anak yang memiliki status gizi baik, mereka akan memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat, dan berprestasi. Ya, pasti ibu-ibu di sini ingin memiliki anak yang memiliki status gizi yang baik, anak yang berprestasi, pasti semuanya ingin. Jadi untuk mewujudkannya, ibu-ibu harus memiliki pola asuh yang baik, memberikan nutrisi yang baik, dan mengajak anak untuk beraktivitas fisik. Itu 3 cara yang cukup ampuh untuk mengabulkan keinginan ibu supaya anak-anak ibu yang di rumah itu memiliki tubuh yang sehat, berprestasi, dan tidak ketinggalan dari teman-teman yang seusianya. Ya, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan yang sangat bagus ini. Apabila anak itu sudah mengalami obesitas, bagaimana cara untuk menurunkan berat badannya?
Untuk caranya itu sama ibu-ibu, sama dengan cara penanggulangan agar tidak terjadi obesitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama asupan anak itu harus dikontrol. Jika anak yang suka jajan di luar itu harus dikontrol supaya anak itu tidak suka jajan di luar, tidak suka makan makanan yang manis, itu harus dikontrol. Boleh tapi harus dikontrol. Dan sebaiknya daripada anak jajan di luar, ibu lebih baik memberikan bekal pada anak, bekal yang lebih sehat dan terjamin kebersihannya terutama itu. Yang kedua, aktivitas fisik. Jika anaknya suka main HP-nya diambil dulu. Ayo kita main di luar, diajak main di luar, bersepeda bersama, bermain bersama, dan mengizinkan anak untuk bermain dengan anak seusianya. Itu akan sangat membantu. Dan pola asuh pada orang tua, sekali lagi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu bekerja atau ibu rumah tangga pun kadang juga kesulitan dalam memahami karakteristik anaknya itu pertumbuhannya bagaimana. Sekarang anaknya lebih dilihat, lebih diperhatikan bagaimana anak saya itu berkembangnya, sudah sama kayak anak-anak seumurannya belum gitu. Jadi jika ada masalah itu segera ditangani lebih baik. Jadi ibu-ibu harus lebih detail mengetahui karakteristik pertumbuhan dari anaknya masing-masing supaya bisa berat badannya turun atau kembali normal lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Sekian presentasi saya akhiri. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.